Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andina Maharani dengan NIM 8604187078. Saya berasal dari UPBJJ UT Padang. Dan saat ini saya mengambil mata kuliah Praktikum IPA di SD, dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pencernaan pada manusia, yang mana tujuannya adalah kita mengetahui pencernaan manusia ini apa saja, mulai dari mulut hingga anus, kemudian apa fungsi-fungsi setiap organ tersebut, dan enzim-enzim yang dihasilkan. Sebelum kita mengetahui organ-organ pencernaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pencernaan. Pencernaan manusia adalah susunan organ tubuh yang bekerja untuk mencerna makanan agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga anus. Kemudian pencernaan ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, pencernaan mekanik. Yang kedua, pencernaan kimia. Apa itu pencernaan mekanik? Yaitu proses menghancurkan makanan dengan bantuan gigi dan gerakan otot. Dan untuk pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Pencernaan manusia terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi dalam mulut ini berfungsi untuk mengunyah agar makanan kita lebih halus, sedangkan lidah untuk membantu mengaduk makanan. Kelenjar ludah untuk menghasilkan enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa. Dan yang kedua yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Setelah makanan ini kita telan, makanan masuk ke dalam tenggorokan dan kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang membantu mendorong makanan menuju lambung. Setelah tenggorokan dan kerongkongan, kita masuk ke lambung. Lambung, makanan kembali dicerna secara mekanik dan kimiawi. Nah, lambung juga menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCI. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Dan untuk asam klorida atau HCI ini membunuh kuman dan membantu kerja enzim. Fungsi lambung yang pastinya untuk menyimpan dan menghaluskan makanan. Berikutnya yaitu pankreas, hati, dan empedu. Pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin berfungsi untuk membantu memecah protein menjadi asam amino. Dan untuk hati menghasilkan cairan empedu yang membantu mencerna lemak, sedangkan kantong empedu berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan empedu ke usus halus. Nah, setelah itu baru kita masuk ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di usus halus terjadi proses pencernaan lanjutan dan penyerapan sari-sari makanan. Junjut usus membantu memperluas permukaan penyerapan zat makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Itulah yang terjadi di usus halus. Selanjutnya kita masuk ke usus besar, yang mana sisa makanan yang tidak dicerna itu akan diserap dan masuk ke usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk penyerapan air dan membentuk fases dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, selanjutnya masuk ke dalam rektum dan anus. Fases ini disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Untuk anus menjadi tempat keluarnya sisa makanan dari tubuh. Nah, itulah proses pencernaan makanan mulai dari mulut hingga anus.
Dari penjelasan yang dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan makanan pada manusia ini saling bekerja sama, saling berkaitan satu sama lain, dari mulai mulut hingga anus. Setiap organ ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan yang pastinya tugas ini untuk membantu proses pencernaan makanan yang menjadi zat yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Dan untuk memahami sistem pencernaan ini, kita dapat menjaga kesehatan dan pencernaan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.